Film diawali dengan memperlihatkan beberapa petarung yang sedang melakukan latihan, di mana mereka semua akan mengikuti sebuah turnamen bela diri internasional bernama Kumite, dan kisah akan berfokus pada seorang perwira muda bernama Frank Dux, di mana dia tidak diizinkan untuk mengikuti turnamen tersebut. Oleh sebab itu, Frank pun kabur dari markas militernya dan menuju ke tempat guru bela diri sekaligus orang tua angkatnya dulu. Took a shower, I waited, and he disappeared. I tell him you are here. Thank you. Di sana, Frank mendapat kabar buruk ketika mengetahui bahwa adik tirinya tewas dalam turnamen Kumite oleh seorang petarung yang sangat buas. Emosi karena hal tersebut, Frank pun meminta sang guru untuk melatihnya kembali, sekaligus mengajarkan jurus terakhir demi membalaskan dendam adik tirinya. No more training. I left Japan another chance to pass on the teaching when Shingo died. Dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, Frank pun berlatih berbagai teknik, di antaranya jurus telapak tangan mematikan, lalu menajamkan panca indera dengan menutup kedua matanya, dan terakhir ada teknik pamungkas yang bernama jurus kodok mati menahan nafsu. Singkat cerita, Frank pun terlihat sudah berada di Hong Kong. Di situ ia bertemu dengan seorang petarung Amerika bernama Ray Jackson dan memutuskan untuk mendaftar bersama dengannya. Frank dan Jackson menemui seorang panitia pertandingan di mana mereka berdua dibawa melalui gang gelap dan sempit yang ternyata di sanalah turnamen Kumite dilaksanakan. They try it. They are like the mask for outsiders. You are in Hong Kong. 呢兩個係嚟打擂台咩？ Setibanya di sana, mereka berdua menyerahkan surat undangan, namun karena Frank kurang meyakinkan, pihak panitia pun meminta Frank untuk menunjukkan kebolehannya dan... Senzo Tanaka is his Shido. Dan ya, Frank pun dihadapkan dengan tumpukan batu bata. Ia harus menghancurkan bata yang paling bawah, dan dengan jurus telapak tangan mematikan yang sudah dilatihnya, hal itu tentu bukan masalah besar baginya. No shit, you honor his invitation. Very good. Di sisi lain, ternyata pihak militer mengajar Frank sebab sudah kabur dari markas dan mencoba untuk membawanya kembali ke Amerika. Dr. Chen, we all know that the Kumite is... My men are already overworked. You know where to reach us? Sementara itu, Frank dan Ray terlihat berada di sebuah klub yang di situ ada seorang wanita bule yang sedang diganggu oleh petarung lain yang dengan sedikit adu kecepatan, Frank pun berhasil mengusir petarung itu dan mendapatkan hati si wanita. Looks like she's mine. I've been trying to get a story on... You agreed to have dinner with me tomorrow night. Saat sudah sampai di hotel, Frank pun menunjukkan tekad kuat yang tidak dimiliki oleh petarung lain ketika ia dengan fokus sedang melatih selangkangannya supaya kuat saat pertarungan tiba nanti, sekaligus menterapi penyakit babak yang sudah lama dideritanya. I'm ready. Singkat cerita, waktu pertandingan pun tiba. Terlihat semua petarung dari berbagai penjuru dunia berkumpul kecuali Boyka dari Rusia, di mana kita akan melihat berbagai macam petarung dan jurus yang belum pernah kita lihat sebelumnya. The Kokurukai has been joined after. Babak pertama, kita akan melihat karate melawan kickboxing, di mana seorang kickboxing itu berhasil menang pada pertandingan tersebut. Selanjutnya, waktunya Ray yang naik ring, di mana dia akan melawan seorang petarung berlegend yang memiliki gerakan lincah sehingga hidung Ray sempat luka terkena tendangannya. Tak ingin menyerah begitu saja, Ray yang dulunya sering terlibat tawuran antara SMK pun naik pitam, kemudian memukul jatuh petarung berlegend tersebut dengan hanya satu pukulan saja. You check that out. Thank you. Good.
Dari kedua petarung tadi, kita akhirnya akan melihat seorang juara bertahan sekaligus merupakan petarung paling kuat, paling sadis dan memiliki tetek besar di antara yang lain. Dia adalah Chong Li. Tak butuh waktu lama, Chong Li pun langsung mengalahkan lawannya dengan sangat-sangat mudah dan berhasil membuat lawannya cedera parah dengan satu gerakan yang tak sampai membuat teteknya berkeringat sedikit pun. Tiba saatnya Frank bertarung, dia pun tidak pap tetek seperti petarung yang lain di mana Frank dengan berakhlak, sopan santun, beretika, dan berdikari menggunakan seragam lengkap. Namun jangan salah, Frank berhasil mengalahkan musuhnya dalam waktu hanya 12 detik saja dan berhasil mengalahkan rekor dunia yang dipegang oleh si Chong Li saat ini. Dan itu cukup membuat Chong Li emosi. Babak demi babak pun terus berlanjut di mana keringat bercucuran, color boxer berseliweran, dan darah bermuncuratan di mana-mana. Sesuai dengan judul film ini, yaitu olahraga berdarah. Singkat cerita, Frank dan Ray terlihat berada di lobi hotel di mana kedua utusan militer datang untuk menjemput Frank. Namun berkat bantuan dari si Ray, Frank berhasil lolos dari mereka berdua. Selanjutnya, Frank pun menemui si wanita bule yang ditolongnya dulu dengan tujuan untuk ikut bersembunyi di tempatnya. Namun apa yang terjadi? Alih-alih ingin tetap fokus berlatih, Frank akhirnya tergoda bujuk rayu syaitan dan pengencrotan pun tak terhindarkan. Tibalah hari kedua, babak eliminasi pun berlanjut kembali, di mana kita akan melihat Chong Li kembali berulah saat dirinya dengan sengaja mematahkan kaki lawannya, seolah ingin mengintimidasi lawan-lawannya yang lain. Frank sendiri harus melawan seorang petarung Nigeria, di mana petarung tersebut terlihat sangat amat banyak gaya, dan hanya dengan satu tendangan biasa, Frank berhasil untuk mengalahkannya. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan petarung kuat lain, di mana petarung tersebut memiliki tubuh tinggi besar dan harus melawan seorang petarung dari Afrika yang memiliki jurus monyet meloncat. Tibalah waktu Frank melawannya. Frank terpaksa membuka baju dan mulai serius dengan pertarungannya, di mana Frank sempat terdesak, namun dengan jurus telapak tangan mematikan yang sudah dilatihnya, Frank pun mampu melukai organ dalam dan mengalahkan pria raksasa tersebut. Pada akhirnya, Ray harus melawan Chong Li, di mana Ray berhasil membuat Chong Li sedikit luka, namun karena dia terlalu berbangga diri dan kurangnya bermusahabah diri, Chong Li pun berhasil mengalahkannya dan dengan sengaja membuat Ray cedera hingga dia mengalami koma. Beruntung Ray masih selamat dan harus dibawa ke rumah sakit sampai dia benar-benar kembali pulih. Lucky you have a head like a rock. Sempat ingin protes kepada pihak panitia, Frank akhirnya memilih jalan aman dengan kembali fokus berlatih untuk mengalahkan si Chong Li bakso urat tersebut. Frank sempat bertemu kembali dengan kedua utusan militer, di mana dia berjanji akan ikut bersama mereka esok pagi setelah mengalahkan Chong Li pada turnamen kumite ini. Put these on who wants to use. The last warning, Frank. I'll meet you at the airport tomorrow. Follow me. Saatnya tiba, Frank bertarung dengan penuh emosi, di mana dia lebih agresif dan terlihat sedikit memakai nafsu dalam pertarungannya untuk menunjukkan bahwa dia sudah siap untuk melawan si Chong Li ini.
Dan Chong Li ternyata tidak terpengaruh sedikit pun sebab lagi-lagi Chong Li secara brutal membuat musuhnya cedera, di mana saat dia sudah menang, Chong Li tetap menyerang lawannya sehingga harus tewas dalam pertandingan tersebut. Selesai mengheningkan cipta untuk menghormati petarung yang tewas, para penonton mulai menaikkan taruhannya dan pihak panitia menyiapkan arena yang berbeda khusus untuk pertandingan final Chong Li melawan Frank Dux. prepare the platform for the final. Pertandingan final pun diawali dengan Chong Li yang menggerak-gerakkan teteknya, dilanjut dengan Frank yang menyerang duluan sehingga ya, Chong Li sengaja mengalah sebab saat dia menyerang, Frank langsung dibuat terguling olehnya. Tak ingin kalah begitu saja, Chong Li ternyata selama ini sering berbuat curang dengan selalu membawa kapur barus yang disembunyikan di celananya, sehingga saat dia melemparnya, Frank langsung kehilangan pandangan. Pukulan dan tendangan terus diterima oleh si Frank, di mana sangat mustahil ia berhasil untuk menang dari si Chong Li ini, hingga pada satu titik Frank pun teriak karena putus asa. Namun seketika itu juga ia langsung teringat akan latihannya, di mana Frank mulai fokus dan ya, dalam kemustahilan itu, semua panca indera Frank seketika menajam ketika Frank bisa merasakan keberadaan Chong Li dan berhasil menendang jatuhnya hingga dia terguling saat itu juga. Saat Chong Li menyerah, Frank resmi menjadi juara baru turnamen komite sekaligus menjadi petarung asing pertama yang mendapat gelar juara dalam turnamen berdarah internasional. Salute you. This is for you, Shidoshi. Setelah semuanya selesai, Frank pun menemui Ray yang sudah siuman dan akan bertarung dengannya di lain kesempatan. I love you, my friend. Selanjutnya, sesuai janji, Frank ikut bersama kedua utusan militer dan pamit kepada wanita bule yang sudah digenjotnya.